saudara kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kita Didaskalia Apostolorum yang fokus mengkaji mengenai menjawab rupa-rupa angin pengajaran. Tema kita masih berhubungan dengan kesempatan yang lalu tentang kristologi dari bawah, yakni menjawab atau kajian teologis terhadap kesalahpahaman pernyataan Paus Francis tentang LGBT. Nah, kali ini bagian kedua kita akan mencoba merefleksikan secara teologis dari bagian Alkitab, yakni Yohanes 8, yang memang kesempatan lalu pernah saya singgung, tetapi kesempatan ini kita akan coba melihat secara detail seperti apa. Nah, hari ini berangkat dari kesalahpahaman terhadap pernyataan Paus tentang civil law, jadi tentang hukum sipil yang memberikan perlindungan kepada kaum LGBT, dan itu dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk melegalkan pernikahan sejenis. Dengan demikian orang-orang tertentu mengatakan bahwa Paus Francis atau Gereja Roma Katolik dengan ini menyetujui pernikahan sesama jenis karena ada hukum yang memayunginya, melindunginya. Padahal sebetulnya kalau diteliti itu bukan bicara hukum yang melindungi dalam pengertian melegalkan pernikahan mereka, tetapi tidak mendiskriminasi mereka, tapi melindungi dalam pengertian memberikan mereka ruang dalam keluarga mereka, dalam masyarakat, untuk mereka tidak dikucilkan, tetapi mereka menerima hak yang sama. Tetapi bukan berarti dengan demikian Gereja Katolik itu menyetujui pernikahan mereka atau menyetujui melegalkan pernikahan sejenis, tidak. Gereja Katolik memiliki buku katekismus dan hukum kanon yang kuat melarang pernikahan sejenis. Begitu. Nah, kalimat hidup bersama itu menunjukkan bahwa mereka diterima oleh masyarakat. Mereka diberi hak yang sama. Mereka dilindungi. Dan mungkin kalau kita bicara bahasa pastoral, mereka diberi semacam pembinaan, pendampingan, mentoring sampai mereka sembuh. Sejatinya gereja memiliki pengertian seperti ini. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri saja menerima orang berdosa. Tuhan Yesus saja memberi kakinya dibasuh oleh perempuan yang berdosa. Bahkan mau tinggal di dalam rumah seorang pemungut cukai seperti Sakeus, yang dianggap oleh masyarakat kala itu adalah sampah masyarakat. Tetapi justru di situ Yesus Kristus hendak menunjukkan bahwa pentingnya istilah ini, kristologi dari bawah, bahwa Yesus adalah sahabat sampah masyarakat seperti mereka. Bukan berarti Yesus menyetujui dosa mereka, tidak. Tapi Yesus ada bersama mereka supaya mereka diselamatkan dari dosanya, supaya mereka tidak binasa dari dosanya, melainkan selamat, dipulihkan dan merdeka. Itu sebabnya Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Nah, maka itu kita melihat secara reflektif mengenai kisah perempuan yang berzina dalam Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau kita melihat pada bagian ini, kita menemukan sebuah latar belakang yang menarik, bahwa teks ini adalah teks yang menegaskan Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Bagian 3. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus meninggalkan Galilea untuk mengadakan pelayanan di daerah sekitarnya. Dan ini berkaitan setelah pesta perayaan Pondok Daud. Gitu ya. Tuhan Yesus kembali mengajar di Bait Allah. Dan dalam bagian ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus melaksanakan fungsinya kembali sebagai seorang rabi atau guru. Makanya ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kita melihat Yesus sebagai guru di sini. Menarik sekali. Kalau kita melihat konteks ayat 8 ini, dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru, Tuhan Yesus dipertemukan dengan guru-guru agama lain. Yang saya beri istilah adalah guru agama palsu. Siapakah dia? Orang Farisi dan ahli Taurat yang senangnya menjebak.
yang senangnya memelintir-melintir kalimat, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat kejahatan virtual, cybercrime, di mana kalimat-kalimat yang kita ucapkan di medsos itu bisa disalahgunakan atau dipelintir atau digoreng. Jadi kemungkinan pernyataan Paus Francis ini adalah pernyataan yang digoreng oleh beberapa pihak yang tidak senang dengan gereja Roma Katolik. Dan sudah tentu model-model seperti itu atau kalangan seperti itu tidak pernah belajar sejarah gereja dan tidak pernah mengerti apa itu pengajaran Rasul, tidak pernah mengerti secara tuntas apa itu kitab suci. Karena yang muncul hanya tafsiran-tafsiran belaka. Sehingga akhirnya ketika melihat sebuah berita pun juga menafsirkannya juga seenaknya begitu. Nah, itu fenomenologi yang kita lihat di masa kini. Nah, mari kita lanjutkan lagi dalam kajian teologis ini. Bagaimana kristologi dari bawah itu? Nah, kalau kita lihat di sini, guru-guru palsu sukanya menjebak. Ahli Taurat, orang Farisi sukanya menjebak, gitu ya. Mau mencari kesalahan. Dalam kasusnya adalah kesalahan perempuan yang tertangkap berzina, supaya mereka mendapatkan bukti bahwa Yesus ini melanggar hukum Musa, bahwa Yesus ini adalah orang yang tidak punya moral, begitu. Orang yang akan dapat dijatuhkan dengan mudah, begitu. Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini, guru-guru palsu atau ahli Taurat dan orang Farisi, nah, kita lihat reaksinya mereka seperti apa, reaksi guru-guru palsu ini terhadap kasus atau berita tentang perempuan yang berzina ini. Reaksinya kalau kita lihat bahwa yang pertama di ayat yang ketiga di situ, maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka. Nah, namanya guru palsu, begitu dengar berita seperti itu langsung muncul pertama, mempermalukan orang berdosa. Ini loh, penjinah. Nah, ini kita melihat refleksi apa? Bully rohani. Jadi orang-orang sana sukanya membuli rohani kan? Ya, membuli. Ya, kalau dibully marah. Jadi kalau membuli nomor 1 ya. Karena bully rohani dapat membunuh karakter orang lain. Perlu diingat itu. Dan kedua, ayat 4 di situ kalau kita lihat, lalu berkata kepada mereka, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina." Menghakimi langsung berbuat zina. Gitu ya. Setelah kalau kita perhatikan ini di sini. Dan kita lihat di sini perempuan kedapatan berbuat zina. Kita menemukan sebuah pelajaran penting bahwa guru palsu yang munafik suka memilah-milah dosa. Seolah-olah dosa membuli atau dosa yang lain itu kecil. Tapi kalau dosa berzina itu dosa besar. Seolah-olah dosa homoseks, dosa lesbian lebih besar daripada dosa mereka yang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, ini kebiasaan. Orang Kristen sekarang suka memilah-milah dosa. Padahal sama. Mereka yang melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan yang melakukan dosa homoseks atau LGBT sama dosanya. Jangan dipisah-pisah. Tapi kita lihat refleksi dari sini suka menghakimi, memilah-milah dosa, seolah-olah membuli, menghakimi perempuan ini nggak salah. Tapi kalau perzina, seksual itu dosa besar. Gitu. Inilah orang munafik. Yang ketiga, ayat yang kelima di situ, Musa dalam hukum Taurat, memerintahkan kepada kita. Guru-guru palsu sukanya bagaimana itu? Yang ketiga, mengatasnamakan hukum agama. Jadi memakai agama untuk menghakimi orang lain. Padahal dirinya sendiri lebih rusak, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Sifat yang hanya pintar memberi nasihat dengan firman Tuhan tanpa solusi karena merasa lebih suci dan bersih. Nah, maka sikap seperti ini sama dengan dua bidat dalam sejarah gereja, yaitu bidat katarisme dan bidat novasianisme. Bidat yang merasa dirinya lebih suci dari yang lainnya, padahal mereka tidak tahu bahwa dirinya bidat. Ya, ada yang mengatakan, loh, ya kalau mau ditolong Pak, mereka yang LGBT, kalau nggak mau, ya terserah mereka. Kita sudah menolong, kita sudah memberikan fasilitas, gitu kan, untuk menolong mereka, ya kembali kepada fitrahnya, yaitu gambar Allah, gitu. Nah, itu yang menjadi pergumulan salah seorang pendeta yang saya sebutkan di pertemuan lalu, pendeta Yakub Susabda,
Bila mengatakan bahwa saya rindu supaya ada lembaga yang bisa menolong mereka semua. Begitu. Bahkan Bapak Gereja yang bernama Yohanes Chrysostomos juga mengatakan bahwa gereja seperti rumah sakit yang menolong mereka. Begitu. Bukan menghakimi mereka. Nah, masalah mereka mau apa enggak, ya urusannya mereka dengan Tuhan. Yang penting kita memberikan fasilitas untuk menolong mereka. Begitu. Nah, kalau enggak kita terjebak dengan bidat tadi itu. Ya, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ya. Lalu 4, menjebak Yesus ayat 6a di situ. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Ya, mencobai untuk menyalahkan. Jadi karena sudah ada prejudice terhadap Roma Katolik, sudah ada rasa benci terhadap Roma Katolik, lalu mencari-cari supaya menjatuhkan Roma Katolik. Gitu lah. Itu loh. Itu kebiasaan sekarang ini. Tidak belajar dulu sejarah gereja, tidak melihat dulu konteksnya, langsung ambil tafsiran dan ditafsirkan. Nah itu, kalau saya boleh katakan, minta maaf bicara, penyakit rohani masa kini seperti itu. Lalu mendesak Yesus terus-menerus bertanya. Bertanya bukan untuk membina wanita ini atau menolong wanita ini, enggak. Bertanya supaya wanita ini jatuh, semakin terpuruk, dan mereka memiliki motivasi dengan bertanya supaya bisa mendesak dan menjatuhkan Yesus. Tapi menarik, saudara, ketika kita belajar kristologi dari bawah, apa respon Yesus? Ayat yang selanjutnya, ayat yang berikutnya ya, ayat yang ke 7 bagian B. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Kalau kita lihat dalam bagian ini, di dalam refleksi kristologi dari bawah ini, apa respon Yesus terhadap mereka? Sama seperti Paus ketika diwawancara oleh beberapa majalah yang cukup resmi di sana. Bagaimana pendapat Paus Francis terhadap mereka? Paus mengatakan apa? Saya tidak berhak menghakimi mereka. Gitu. Ya, siapa saya? Malah lebih rendah hati daripada pendeta sekarang yang merasa, oh itu harus begini. Bahkan nanti muncul kata, itu iblis. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan demikian? Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk orang yang sakit. Dia tidak pernah mengiblis-ibliskan Sakius. Dia tidak pernah mengiblis-ibliskan Maria Magdalena. Dia tidak pernah mengiblis-ibliskan perempuan Samaria. Dia tidak pernah mengiblis-ibliskan yang namanya perempuan yang berzina. Lah kok kita lebih dari Tuhan Yesus? Pangkatnya apa? Gitu kan? Nah, kita lihat yang pertama, Tuhan Yesus mengerti secara tepat hukum Musa karena dia guru agama yang sejati. Mengerti tepat. Makanya dalam ayat 6b tadi dikatakan Yesus menulis membungkuk di tanah. Dan ayat 8 juga dikatakan apa yang ditulis oleh Yesus itu Imamat 20 ayat 10 yang juga dilanjutkan lagi dalam Ulangan 22 ayat 22-24. Itu apa? Dalam kasus perzinahan, setiap orang yang kedapatan berzina harus dirajam, laki-lakinya dan perempuannya. Tetapi dalam teks ini kita lihat yang di bawah hanya perempuannya saja. Ini kan jebakan. Ini kan bully rohani. Tapi Yesus tahu karena dia memahami firman. Dia memahami benar hukum Taurat. Sehingga orang Farisi hendak mempermalukan Yesus, malah dibalik oleh Yesus, dipermalukan dia di depan umum. Makanya mereka diam. Makanya mereka mengundurkan diri karena malu, salah. Gitu. Ingatlah bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi, penegasan berikutnya kalau kita lihat pada ayat 7b dan 9, Yesus menegaskan bahwa semua orang itu berdosa. Sama kayak Paus, apa hak saya menghakimi mereka? Saya bukan Tuhan, kata Paus. Ya, justru malah benar-benar seperti Yesus. Tapi justru gereja masa kini seperti ahli Taurat, orang Farisi yang tidak melihat konteksnya langsung ngomong begitu. Ada yang mengatakan ini berita resmi. Berita resmi pun bisa dipelintir, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian. Kejahatan dunia maya sekarang sudah merambah kemana-mana. Meskipun itu berita resmi bisa dipelintir. Orang tidak mati dibilang mati. Sangat mudah. Dengan kemajuan zaman teknologi seperti ini, dalam dunia virtual ini bisa dibuat-buat.
Yesus menegaskan bahwa mereka berdosa, semua orang berdosa. Jangan pernah memilah-milah dosa, semua sama. Jadi hendak merefleksikan apa dalam teks ini? Kamu bilang perempuan ini berdosa, tapi kamu juga punya dosa. Apa? Mempermalukan perempuan ini dan mau menjatuhkan seorang raja di atas segala raja. Kan mereka nggak tahu siapa yang dihadapi itu. Tapi mereka memakan buahnya sendiri. Mereka dipermalukan ganti oleh Yesus. Nah, yang ketiga, ayat 10-11. Bagaimana kristologi bahwa pengampunan dan kesempatan dari Tuhan Yesus? Ada kasih, ada keadilan. Pergilah. Yesus memberikan kesempatan, pergilah. Itu kasih. Dan jangan berbuat dosa lagi, itu keadilannya. Jadi kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Kamu sudah mendapat kasih karunia, pergi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan merusak kasih karunia itu. Inilah kasih dan keadilan yang sempurna dari Sang Maha Guru. Itu yang disebut kristologi dari bawah. Nah, menanggapi kasus atau pernyataan Pope Francis ini, kita melihat bahwa beliau tidak ada indikasi melegalkan pernikahan sesama jenis. Itu karena apa? Ada yang menggoreng kalimat hidup bersama itu. Hidup bersama itu artinya mereka diterima di masyarakat. Keluarga tidak boleh mendiskriminasinya. Gereja tidak boleh mendiskriminasinya. Tapi menerima mereka seperti Yesus menerima mereka. Apa hak kita menghakimi? Kita bukan Tuhan Yesus, Tuhan aja menerima kalau kita memasang jarak, sok bersih. Oke, memang kita lihat ada was-was. Ya, secara psikologis dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi mau sampai kapan was-was seperti itu? Justru ketika kita tolong mereka, mereka sembuh, sehat, mereka tidak binasa dari dosanya, mereka menjadi orang yang maksimal. Ada satu pengalaman dari rekan saya, karena membuli orang-orang yang LGBT seperti ini, akhirnya orang ini semakin menjauhi. Karena apa? Percuma saya dekat dengan mereka, kami nggak diterima. Saya nggak diterima, malah saya dihakimi. Jadi aku insecure, dia bilang begitu. Beberapa teman saya juga pernah, mereka punya masa lalu yang baik, masa lalu yang negatif begitu. Tapi ketika kumpul dengan teman-teman komunis di gerejanya, mereka bukan menerima mereka yang berdosa ini. Malah begitu mau menjalin hubungan berpacaran, oh maaf ya, saya tidak bisa kalau masa lalu kayak kamu. Nah, itu seperti apa? Tapi retorika kasih nomor 1, pinter ngomong kasih. Begitu dalam begitu, oh maaf. Sehingga membuat mereka insecure, tidak lagi nyaman. Akhirnya mereka tambah jauh, tambah dosa, hancur hidupnya. Bahkan rekan saya yang cerita, dia bilang bahwa menyesal sekali, kenapa dulu saya bully dia. Ketika dapat kabar dia mati karena AIDS, dia rasa bersalah sekali. Kenapa saya kok bully dia? Kenapa saya kok jauhi dia? Sehingga membuat dia semakin jauh dan semakin binasa. Nah, biarlah gereja masa ini berpikir bukan retorika kasih, tetapi kristologi dari bawah. Selain dari atas dan juga dari bawah. Bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang mengerti manusia, yang menjadi sahabat buat orang berdosa. Nggak usah ngomong orang non Kristen. Banyak orang pintar ngomong kita harus jadi berkat buat orang non Kristen. Wong dari sesama Kristen aja yang ada masalah aja tidak jadi berkat, kok ngomong di luar Kristen, omong kosong lagi. Nah, itu sebabnya kita menemukan pesan pastoral dalam teks ini, dalam kajian teologis ini, bahwa kasihnya itu bagi orang berdosa. Kita dapat membayangkan betapa secara psikologis perempuan ini malu, tertekan, depresi, menangis. Dipermalukan di depan umum. Siapa yang mau? Ya. Namun betapa kasih Yesus kepada perempuan berdosa. Itu kristologi dari bawah. Dan yang kedua, kesucian hidup orang percaya hanya karena di dalam Yesus saja. Hanya karena Yesus dan di dalam Yesus saja. Makanya bicara kesucian atau pengudusan itu ada 4 sarana. Pelayanan firman, sakramen gereja, doa, dan mentaati firman Tuhan atau kitab suci. Begitu. Yesus tidak menghakimi dan menuduh perempuan ini, tapi Yesus menyadarkan dia tentang kebutuhannya terhadap juru selamat. Kamu sudah berdosa, iya, tapi kamu butuh juru selamat supaya kamu lepas dari dosamu.
Dan yang ketiga, pengampunan dan kesempatan itu ada bagi orang yang mau datang padanya. Inilah pemberian yang sempurna, keterbukaan yang indah. Dan keduanya berasal dari Yesus Sang Terang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Soalnya gereja perdana atau gereja ortodoks juga menerima mereka. Artinya kita menerima orang-orang LGBT tapi membenci dosanya. Kita tidak setuju dengan dosanya, tapi kita terima orangnya supaya orangnya kembali kepada Sang Gambar Allah, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, biarlah gereja Tuhan memahami ini. Gereja Tuhan mengerti hal ini. Dan gereja Tuhan menghayati kristologi dari bawah. Makna atau dampak inkarnasi Kristus bagi dunia. Jangan cuma pintar retorika kasih, membuli, menertawakan. Nah, dengan kalau orangnya mau, kalau nggak mau ya sudah urusannya. Kalau nggak mau, yang penting kita sudah memberikan fasilitas untuk dia kembali kepada Sang Gambar Allah itu. Saya kira itu, saudara-saudara, dua bagian ini menjadi tanggapan semacam kajian teologis dan juga semacam menjawab kesalahpahaman dalam melihat fenomena di masa kini. Tentunya dengan terus kembali kepada ajaran para rasul, tradisi lisan dan tulisan, yaitu kitab suci. Itu sebabnya selalu Kristus Yesus menjadi fokus dalam kehidupan gerejanya. Karena Tuhan Yesus mencintai kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa batas, dan memberkati kita semua gerejanya tanpa sebab. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal Maha Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.